Halo, halo. Bung Rocky tadi Anda menyinggung ya, pembicaraan kita sebelumnya menyinggung soal ada sejumlah advokat yang tergabung tim pengacara demokrasi Indonesia. Kita tahu ini mereka ini terafiliasi dengan PDIP gitu dan mereka mengajukan gugatan ke PT UN dinasti politik Jokowi dan makin banyak sekali tokoh-tokoh kemudian yang menyerukan bahwa salah satu-satunya jalan, bukan salah satunya aja, satu-satunya jalan agar pemilu kita itu bisa demokratis, berintegritas, ya harus tanpa Jokowi yang Anda menggunakan istilah dihalau oleh sebaiknya Jokowi dihalau saja. Ini fenomena menurut saya bisa jadi semacam bola salju nih kalau kita lihat. Kalau kita belajar sejarah perubahan politik, entah itu yang evolusioner maupun yang revolusioner, ada satu prinsip bahwa ide pada akhirnya akan mencari jalan sendiri itu. Hmm. Jadi kita tahu bahwa ada oposisi tapi sangat kecil di DPR. Ada oposisi di luar tetapi juga tidak terkoordinir. Ada FNN beroposisi itu, beberapa podcast yang tajam juga statusnya beroposisi. Tetapi kan ada semacam orkestrasi yang tanpa dipimpin sebetulnya Ya. bisa memainkan bunyi yang sama, lagu yang Hmm. sama tuh. Hmm. Jadi begitu satu note dipencet, seluruh orkestrasi bekerja. Itu Hmm. yang terjadi sekarang. Begitu ada ide untuk pemaksulan, semua yang tadinya menunggu note pertama itu akhirnya membuat komposisi baru. Dan komposisi ini yang kemudian kita sebut sebagai kesadaran bersama bahwa Indonesia harus berubah. Indonesia hanya bisa berubah tanpa Jokowi. Dan itu intinya kan. Jadi tiba-tiba soundbite itu kita tahu tanpa Jokowi, pemilu tanpa Jokowi, Indonesia tanpa Jokowi, itu Republik tanpa Jokowi. Dan itu mestinya jadi panggilan moral bagi semua rakyat yang ingin supaya ada perbaikan yang bersifat radikal tuh. Jadi bukan sekedar ganti presiden, tetapi perbaikan sistemnya itu intinya tuh. Jadi sekali lagi orkestrasi ini berlangsung tanpa konduktor sebetulnya, Hmm. tetapi yang mengkondak kita adalah ide itu. Jadi ide itu tidak mungkin dicegah lagi karena dia udah viral akhirnya tuh, yaitu maksulkan Jokowi itu, lengserkan Jokowi, apalagi istilahnya impeach Presiden Jokowi. Nah, itu semua datang dari kesadaran nurani itu yang ditahan-tahan selama ya kurang lebih paling nggak di periode kedua Jokowi udah mulai terjadi itu. Nah, PDIP tentu menunggu sinyal itu tuh karena sangat etis kalau PDIP memulai dengan cara mempersoalkan status dinasti, maka dikirimlah sebagai pengantar beberapa lawyer yang sudah disebutkan tadi untuk memulai genderang perang sebetulnya. Tetapi sekali lagi PDIP punya banyak masalah juga dan itu yang menjadi problem moral kita bahwa PDIP seolah-olah takut angkat senjata duluan karena di dalam dirinya ada amunisi-amunisi yang udah nggak berfungsi. Ya, 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 ya. Oke, nah ini saya kira memang sangat menarik. Kemarin saya berkumpul dalam sebuah dialog dengan sejumlah mantan perwira-perwira tinggi TNI. Ada Pak Gatot Nurmantio, ada sejumlah letnan jenderal dan sebagainya di situ yang mereka juga sampai pada satu kesimpulan yang sama. Bahkan kemudian Pak Gatot menyerukan bahwa Indonesia siaga ini terhadap politik dinasti. Saya kira salah satu yang membuat mereka terkejut dan kita juga bahas kemarin itu adalah pernyataan dari Pak Kapolri yang menyatakan bahwa pemimpin yang akan dipilih nanti yang bisa melanjutkan estafet. Kalau estafet itu kan artinya dari satu tim ke tim yang sama dong, nggak mungkin estafet kepada tim yang berbeda kan. Dan ini kemudian ditafsirkan ini sebagai instruksi Kapolri dan ini saya kira dampak dari cawe-cawenya Pak Jokowi. Jelas itu kemarahan itu ada di dalam dada dan satu waktu kemarahan itu justru bisa meledak di jalan kan. Hmm. Jadi itu peringatan dasar pada Jokowi dan rejimnya bahwa udah nggak bisa itu orang semacam Mahfud, Sri Mulyani udah diminta mundur dan itu artinya udah orang udah anggap ya udahlah Anda itu mau jadi busuk di situ atau mau ikut menumbuhkan tunas baru tuh. Hmm. Hal yang sama juga ada pada Pak Prabowo sebetulnya yang gelisah melihat keadaan tuh. Kan beliau ngerti keadaan kita hari ini. Tetapi ada pragmatisme yang mungkin tidak bisa lagi dia batalkan. Tetapi kalau ada moral call yang tinggi, tentu Prabowo juga bisa mengerti bahwa Gibran itu beban yang akan mendampingi dia kalaupun dia jadi presiden kan. Itu Hmm. bahayanya tuh. Jadi sejak sekarang kita mau terangkan bagaimana misalnya Pak Prabowo kalau ada di atas panggung dia akhirnya hektik lalu tiba-tiba terlihat emosinya karena tidak tenang melihat keadaan Ya, sebetulnya kan. Jadi ya. evaluasi saya kenal watak Pak Prabowo, saya berteman dengan beliau dan kelihatannya ada keretakan dalam Gerindra itu yang kok ini ya ada yang kurang beres ya, yang tidak well apa namanya tidak terduduk dengan baik, itu well seated dan
Kalau kita lihat misalnya Pak SBY ada di dalam, tapi ya SBY tetap ada dalam posisi, ya udah saya mau apa, saya cuma pro Prabowo, tidak pro Gibran. Kan itu juga menimbulkan semacam kegelisahan di kalangan koalisi 02 ini kan. Pak siapa lagi tuh. Jadi semua hal yang sebetulnya kita pernah bayangkan, makin lama makin mengatur dirinya sendiri untuk masuk dalam orkestrasi bersama, yaitu membatalkan politik dinasti. Artinya menurunkan Jokowi. Ya, nggak bisa politik dinasti itu kita batalkan kalau justru Jokowi yang tidak kita sasar. Jadi saya pakai kata halau sebetulnya untuk menerangkan bahwa ini presiden yang betul-betul sebagai politisi dia berbahaya karena itu dia mesti dihalau. Jadi ini demi 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 hal yang rasional, yaitu nggak boleh ada orang yang memanfaatkan konstitusi untuk kepentingan dia. Konstitusi dibuat untuk kepentingan masa depan demokrasi itu. Nah itu yang saya sering terangkan. Kapasitas Pak Jokowi untuk mengerti demokrasi benar-benar tidak ada. Soalnya di situ kan. Saya nggak ada urusan dengan Pak Jokowi itu. Saya tahu bahwa beliau berupaya untuk meninggalkan jejak, tetapi gagal. Dan udahlah, kalau udah gagal nggak usah paksa. Dan kalau dia maksa, itu jejaknya makin lama makin serampangan. Dan orang yang meninggalkan jejak yang tidak teratur itu bisa menyesatkan orang lain yang ada di belakangnya. Ya, iya, iya. Dan ini ya kelihatannya Bung Rocky ini sekarang publik semakin sadar bahwa kontestasi Pilpres 2024 ini bukan antara Anies Caimin, kemudian Ganjar dan Mahfud dengan Prabowo dan Gibran, tetapi ini antara mereka berdua ini, antara dua paslon ini dengan Jokowi gitu. Karena itu mereka kemudian sadar nggak bisa ini kalau udah seperti ini, karena Jokowi bagaimanapun sekarang dia masih sebagai seorang incumbent presiden. Betul, itu yang dilihat oleh Ibu Mega, yang kemudian makin lama makin sadar bahwa memang penghalangnya ada Jokowi, maka dia mesti dihalau. Kalau timnya Anies juga dari awal tahu itu tuh, Ya. dan masih berupaya. Kita lihat bagaimana sebetulnya sikap dari Pak Surya Paloh tuh. Surya Paloh tentu juga ada dalam kecemasan kalau dia terang-terangan mengatakan halau Jokowi, yaitu masalahnya panjang dalam di Nasdem dan di bisnisnya Surya Paloh. Tapi saya kira Surya Paloh juga nunggu momentum sebetulnya kan. Jadi itu intinya tuh. Nggak ada orang yang memusuhi Pak Prabowo. Orang memusuhi Jokowi yang di dalam perencanaan politiknya menaruh Gibran pada Prabowo. Begitu jalan pikirannya tuh. Ya, Jadi ya. kita mesti clear dulu bahwa yang kita anti itu, yang ingin kita halau adalah Jokowi sebagai penghalang demokrasi itu. Itu intinya. Jadi bukan karena pemihakan pada 02 atau 03 atau anti pada 02 dan berpihak pada 01. Bukan, ini semua tentang ide, tentang value, tentang basis integritas dari bangsa kita, tentang kemungkinan pemimpin itu kita hargai di masa depan. Kan itu dasarnya kan. Kalau Jokowi masih ada di situ, dia akan merusak cara kita berharap pada masa depan. Ya, ya. Tadi kan Anda juga dalam berkali-kali kesempatan sebenarnya Pak Prabowo menyadari soal itu ya, dan saya kira sekarang Pak Prabowo bagaimanapun menuai macam hasil buruk yang karena dia bagaimanapun kemudian dilihat ya karena lu bagian dari Jokowi ya kita berhadapan dengan kita semua. Itu yang terjadi kan sekarang pada Pak Prabowo. Tapi kan dilemanya buat Pak Prabowo kan nggak mungkin juga mundur dalam situasi sekarang ini ya, dengan pemilu yang kurang dari 1 bulan lagi. 1 bulan itu masih lama untuk menyusun kembali batu bata yang hilang itu. Diperlukan satu batu bata untuk melengkapi bangunan yang baru tuh, apa lagunya itu Another Brick on the Wall gitu. Dan kelihatannya satu batu bata itu yang kita perlukan hari ini, yaitu batu bata moral. Dan itu yang bisa membuat juga Pak Prabowo mungkin akhirnya berpikir bahwa oke, kita kocok ulang aja, nggak ada soal kan. Kan cuma kesepakatan untuk meneruskan. Selalu ada cara di luar sistem konstitusi yang kita sebut sebagai kesepakatan bangsa, itu ada istilah hukumnya itu. Lalu dia jadi semacam kebiasaan kan. Jadi poin saya selalu adalah kalau kita biarkan, asumsikan misalnya Pak Prabowo menang, itu Gibran itu akan jadi olok-olok sepanjang tahun, dan itu akan membebani moral Pak Prabowo kan. Jadi kita lihat bagaimana Pak Prabowo tidak bisa lagi secara tenang untuk tampil di panggung dan menerangkan keadaan, hanya mengandalkan ya, akan ada dukungan publik. Padahal sebetulnya moral kita udah jatuh sama-sama, rusak sama-sama, karena nggak mau secara frontal mengatakan ini penyebabnya adalah Jokowi loh keadaan ini. Jadi kita mesti ucapkan itu, bahwa memaksulkan Jokowi itu bukan untuk memaksulkan seseorang, tapi memaksulkan cara dia bekerja sebagai kepala negara. Nah bagian ini juga yang saya kira harus dipahami juga oleh anak-anak Pak Jokowi. Kaisang, Gibran tuh, saya
ingin supaya mereka juga paham bahwa kita tidak musuhi keluarga itu, kita musuhi politik keluarga yang berbasis pada kepentingan kekuasaan, kan itu dasarnya kan. Ya, Jadi ya. bayangkan misalnya kalau Gibran jadi wakil presiden, itu bagaimana dia bisa tidur lelap atau bisa santai bertemu dengan rakyat kalau semua orang siniskan ke dia, dan dia akan diingatkan kembali, lu tuh anak kecil yang digendong-gendong oleh Pak Mando karena diperintah oleh bapak lu. Hmm. Itu akan sangat kasar begitu cara netizen melihat. Kan Gibran mesti paham bahwa masa depan dia itu masih panjang. Juga si Kaisang itu yang tiba-tiba kayak mabuk kekuasaan. Padahal sebetulnya dua anak ini masih bisa diasuh secara secara beradab dalam politik kan. Itu Ya. yang saya sebutkan bahwa Jokowi itu melanggar undang-undang perlindungan anak karena memaksa anak-anaknya untuk masuk dalam kehidupan yang penuh kekerasan, kan itu dasarnya. Ya, bahkan sekarang ini orang sudah bukan hanya menilai Jokowi, kayak Gibran, Kaisang, tapi satu keluarga yang dinilai itu, termasuk Ibu Iriana. Ini yang saya kira kan kemarin Profesor Ikrar Nusa Bakti dalam perbincangan dengan saya, bahkan dia menyatakan saya dengan sekarang harus menyebut bahwa Ibu Iriana itu bagian dari proses dinasti politik. Oh ini kan bahaya sekali kalau bukan hanya bapak dan anak, tapi sampai istri dan menantu juga itu dibawa-bawa gitu, dan juga ipar. Ya itu lengkap yang belum pernah terjadi di dalam politik di seluruh negeri ini, kecuali betul-betul dari awal rezim itu otoriter. Ya. Kita sudah menyelesaikan masalah itu ketika Pak Harto dengan lega mengatakan oke, saya mundur karena pengertian dinasti itu belum muncul ketika itu. Tapi Ya. Pak Harto mengerti ini bangsa mesti diselamatkan. Ini Jokowi nggak paham sejarah akhirnya kan, dan betul-betul itu orkestrasi dipamerkan di mana-mana tuh. Dia bahkan mengatur KPU, mengatur panggung debat, macam-macam itu. Jadi ini seseorang yang dengan ambisi dan dengan kerakusan kekuasaan memanfaatkan semua sudut untuk dipakai sebagai tempat persembunyian ambisinya kan. Ya. Itu yang kemudian terbaca oleh netizen. Karena itu kemudian dianggap kok ini satu keluarga yang betul-betul tamak ya. Bagaimana bisa terjadi dalam politik yang sudah demokratis. Lain kalau Jokowi adalah penerus dari kerajaan-kerajaan di Nusantara kita, yang bahkan dalam sistem kerajaan pun nggak ada yang segila ini nih. Sistem kerajaan di Bima misalnya itu, rajanya itu sebelum masuk ke istana itu dihujat di pasar. Begitu Hmm. dia naik takhta, dia pastikan bahwa dia tidak akan pernah duduk di tahtanya untuk menghadapi rakyat, maka dia duduk di tikar bersama-sama. Itu intinya tuh. Di Hmm. kerajaan Kutai, di kerajaan apa namanya nih, kota kota Waringin segala Tawaringin ya. macam itu, Hmm. di kerajaan Muna apa, saya pernah ke Bau-Bau itu, rajanya itu walaupun dia feodal tetapi dia punya value tuh. Hmm. Demikian juga raja-raja Jawa tuh, ada kesempatan rakyat untuk protes namanya PP, lalu raja Ya. merasa oke, kalau saya diprotes berarti Wahyu Cakraningrat itu lagi bicara tuh. Hmm. Ini Jokowi betul-betul nggak paham tentang bahwa Pulung Wahyu Cakraningrat dia udah hilang itu, dan dia masih berupaya untuk wariskan hal yang tidak masuk akal pada dinastinya. Jadi kebencian itu akhirnya muncul secara personal. Padahal kita cuma ingin Jokowi itu sadar bahwa Anda itu sudah tidak dianggap. Bahkan saya bilang bahwa Jokowi itu bukan lagi walaupun masih menjabat tapi udah bekas, dia adalah presiden yang bekas gitu. Nah, saya Ya. ucapkan ini untuk mengatakan bahwa itu pandangan publiknya begitu tuh. Jangan sampai saya ditangkap lagi atau dipolisikan Dilaporkan lagi lagi. karena Hmm. seolah-olah mungkin bukan. Ini adalah evaluasi akademis yang dibungkus dengan public ethics yang menjadi tagline dari FNN. Yes, oke. Nah ini ya, saya kira publik dengan Pak Jokowi ini seperti berkejaran ini menjelang menjelang tanggal 14 Februari. Banyak yang ingin pokoknya sebelum tanggal 14 Februari itu ya Pak Jokowi itu harus dijatuhkan. Itu yang dimaksudkan lah, bukan dijatuhkan ya disebutnya ya. Nah, dan saya lihat ini gerakan memang tadinya terpecah-pecah ya gerakan ini, tapi kelihatannya seperti air gitu yang bermuara, mereka lama-lama kecil-kecil dan kemudian menjadi kekuatan besar. Karena kita juga mendengar misalnya yang tadinya kita sulit untuk membayangkan paslon 01 dan 03 itu yang secara ideologis mungkin jauh sekali gitu ya, satu kiri satu kanan, kira-kira kita membayangkan itu sekarang udah mulai mendekat gitu. Dan saya kira simbol-simbol masyarakat lain yang tadinya juga beda-beda gitu, civil society bisa jadi ini akan mendapat satu momentum bersama yang disebut tadi common enemy, yang yakni keluarga Jokowi.
Kalau kita lihat bagaimana moral itu akhirnya terbentuk tuh, yang dari kiri kanan segala macam itu hanya satu keinginannya, yaitu ucapkan kejujuran, kan itu intinya kan. Ya. Dan kita senang bahwa BEM UGM, BEM UI, BEM Paramadina itu mengkoordinasi nilai sebagai acuan untuk melakukan perubahan politik itu. Jadi sebetulnya energi itu tetap datang dari mahasiswa yang kita sebut moral force itu. Ya. Dan mereka betul-betul menganggap ini bukan soal pribadi, ini soal masa depan bangsa. Jadi pikiran-pikiran bagus anak-anak muda ini yang kemudian diorkestrasi oleh sejarah, oleh kekuatan langit untuk dipersatukan tuh. Jadi panggilan untuk kembali pada keadaban politik itu nggak mungkin dicegah lagi. Bahkan Presiden Soeharto pada waktu itu berapa lama? 20 hari diproses, selesai masalah kan. Dan saya kira hal yang sama juga bisa berlangsung. Orang berpikir tentang reformasi jilid, memang itu mudah terjadi, dan keamanan itu kita jaminkan pada kepentingan kita terhadap masa depan. Dan kita bisa kontrol diri kita untuk tidak merusak kok. Ini kan cuma proses politik biasa tuh. Ya di review kegiatan politik Jokowi, digugat secara pengadilan, tapi juga mesti ada proses politik di DPR, dan itu bisa konsensus aja kan. Kenapa kekuatan Pak Jokowi sekarang ya nol, nggak ada apa-apa di DPR kan. Ya, oke. Jadi saya kira ini makin hari makin jelas bentuknya ya, bahwa pemilu yang berdemokratis dan berintegritas itu ya ini pemilu tanpa Jokowi. Itu yang Indonesia, atau pemilu tanpa Jokowi, atau Indonesia tanpa Jokowi bahkan gitu. Ya, lebih baik kita sebut pemilu tanpa Jokowi supaya Indonesia masa depan tidak mengingat-ingat lagi keburukan politik Jokowi. Gitu. Oke, ya. Oke, baik, terima kasih, Bung Oki. Ya, oke, tetap 0%. Iya, sekali lagi ini analisis basisnya adalah public ethics. Yes.